Hai 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 everyone, kembali lagi di siaran Siniar Semantang. Yeay! Kembali lagi dengan aku Asa dan aku Tasya pada episode kali ini di siaran. Apa kabar nih Sobat Siaran di rumah? Semoga sehat selalu ya. Di awal tahun 2025 ini, siaran kembali hadir dengan episode baru dan pastinya tamu-tamu yang menarik dan juga berprestasi. Pada episode kali ini, kita kedatangan tamu yang menarik. Ada siswa berprestasi di SMA Negeri 1 Batang, dan sekarang dia masih duduk di bangku kelas 10 loh semuanya. Kita sapa kali ya, Kak. Iya. Hai. Halo, Kak. Bisa nih kenalin diri ke teman-teman di rumah. Halo semuanya, kenalin aku Alvairus Gariswandi. Aku adalah siswa SMA Negeri 1 Batang yang sekarang masih duduk di kelas 10. Apa kabar nih, Virus? Wah, sangat baik nih, Kak. Kita kan mendapatkan informasi kalau ternyata kamu tuh kemarin mendapatkan medali emas di Olimpiade K2SN Biologi. Gimana sih perasaan kamu setelah mendapatkan medali emas itu sendiri? Ya, pasti rasanya bersyukur sekali ya. Saya bisa diberi kesempatan ilmu yang bisa saya curahkan dalam Olimpiade ini. Oke, seperti itulah, Kak. Nah, aku tuh pasti yakin nih teman-teman di rumah dan juga kita itu pasti kurang familiar. Nah, ini K2SN Biologi itu apa sih? Mungkin Virus bisa jelasin nih ke teman-teman di rumah. Ya, K2SN ini adalah kompetisi sains siswa nasional yang dimana diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Sama seperti Olimpiade Sains Nasional, teman-teman. Nah, di sini kita belajar mengevaluasi diri, kemudian bertarung dalam sistem akademik untuk mendapatkan medali seperti itu. Untuk lomba Olimpiade K2SN sendiri nih, pasti kan lombanya nggak hanya cuman kamu, nggak ada diliput di daerah juga. Pasti kan banyak banget rintangannya dan persiapan yang harus kamu lakuin kan, apalagi kamu mendapatkan medali emas tuh pasti nggak mudah nih. Kira-kira apa aja sih yang kamu persiapin sehingga kamu tuh mendapatkan medali emas di perlombaan kali ini gitu? Oke, Kak, sebelumnya maaf ya, kita flashback dulu ke tahun-tahun yang sebelumnya. Saya itu pernah mengikuti OSN SD. Sebenarnya kan OS ini harus diselenggarakan oleh Kemendikbudristek, cangkupannya itu kelas 5 sampai 6. Nah, saya itu kelas 4 itu sudah mengikuti, akan tetapi saya gagal dalam mata pelajaran matematika karena saya bidangnya tidak di numerik. Nah, saya mengevaluasi diri sendiri nih, apa sih yang salah dengan saya? Padahal saya kan sudah belajar semaksimal mungkin matematian. Jadi sebelumnya itu pernah dikasih kisi-kisinya itu atau silabusnya itu 2 minggu sebelum mau tarung KSN2N ini. Nah, tetapi guru saya tidak ada bimbingan sama sekali. Jadi saya otodidak atau diri sendiri gitu. Nah, maka dari itu saya privilege sendiri, apa sih yang salah dengan saya gitu. Naik ke kelas 6, saya mengikuti OSN lagi tapi dalam bidang IPA. Nah, maka dari itu saya sudah menentukan jadi diri saya, oh saya bisa bukan di matematika nih, tapi di pengetahuan alamnya, desainnya. Nah, saya harus belajar dari kelas 1 sampai kelas 6, saya bimbingan, tetapi guru saya tidak mengajar, tidak mau memberi ilmunya gitu, seperti itu. Nah, pembagian waktu yang tadi sudah disampaikan oleh kakak, saya menerapkan sistem Podomoro yang disampaikan oleh Kak Syakira. Tentunya kalian teman-teman tahu kan ya, Class of Champions itu kan sangat mengedukasi diri kita sendiri kan ya. Kita nonton aja, wih keren-keren sekali nih gitu. Mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Maka dari itu, moto saya biasa disebut meniru gayanya Kak Syakira. Kita tahu bahwasanya Kak Syakira kan ilmu pengetahuan alam itu sangat bagus ya. Nah, maka dari itu saya agak mengimitasi pembelajaran yang dikasih oleh Kak Syakira tersebut. Jadi saya menggunakan Podomoro 5 menit belajar sebentar, mengevaluasi diri, apa sih materi yang mau disampaikan dan materi apa yang mau dipelajari. Nah, kemudian 2 jamnya kita latihan soal. Jadi 50 soal ini saya kerjakan setiap hari untuk terbiasa seperti itu gitu. Oke, wah ternyata cukup complicated ya, Sa. Jadi kamu tuh sempat mention kamu tuh belajar ala Kak Syakira. Syakira Class of Champion dari Ruang Guru ya.
ini bisa dijabarkan lebih lanjut nih. Kamu tuh belajar ala Kak Syakira itu ketika pagi kamu bangun tidur, atau kamu malam sebelum tidur, ataukah kamu ketika pulang sekolah, atau gimana nih Virus? Oke, kita kejabarkan terlebih dahulu ya. Kak Syakira pernah bilang orang pintar itu kalah sama orang rajin. Nah, itu adalah motonya Kak Syakira. Saya mengimitasi dari moto tersebut. Nah, saya mengevaluasi diri saya. Setelah bangun tidur saya tidak akan belajar dulu. Karena kenapa? Sistem otak kita atau saraf ingatan auditak kita akan turun. Nah, ada beberapa orang yang langsung belajar langsung masuk. Akan tetapi kan ada beberapa orang juga harus les, harus ada bantuan guru-guru seperti itu kan. Nah, saya termasuk orang yang belajar itu tidak harus bersama guru, tapi mengevaluasi soal-soal yang sebelumnya gitu. Nah, saya belajar ini juga dibantu oleh Ganesha Operation. Jadi saya tidak sendirian. Kalau sendirian kan pasti sangat susah kan ya gitu. Nah, saya belajar di sekolah itu seperti biasanya, akan tetapi saat pulang sekolah saya meminta tambahan Podomoro kepada pembimbing saya, Bunda Yana, seperti itu. Nah, dalam waktu belajarnya saya meminta 1 jam saja. Kemudian saya pulang ke rumah mengevaluasikan soal-soal yang diberikan guru saya pembimbing ini selama 10 menit. Nah, setelah 10 menit itu saya mengerjakan soal yang diberikan oleh Bunda Yana dan menambahkan soal yang ditambahkan oleh Ganesha Operation tersebut. Nah, malamnya kalian jangan belajar terlebih dahulu. Karena kenapa? Saraf kita kan ada banyak sekali ya. Nah, ada yang namanya itu kalau alanya Kak Syakira itu kalau kedokteran itu leafage. Leafage itu bagian otak kita kan ada 4 saraf. Nah, bagian kanan, kiri, kemudian ya belakang sama bawah. Nah, itu saat terganggu kalau kita stres banget, apalagi kita gampang capek ya. Nah, nanti katanya Kak Syakira itu jangan terlebih-lebih belajar karena itu bisa mengurangi konsentrasi otaknya gitu. Wah, itu kan pasti nggak mudah ya, apalagi dengan teknik-teknik kayak gitu mengerjakan soal 50 soal dalam 1 hari. Nah, kira-kira kan pasti kamu memiliki banyak banget tugas, apalagi kelas 10 dengan kurikulum yang baru, kurikulum yang berbeda tuh pasti banyak banget tugas, apalagi kayak sekarang ada P5, kemudian tugas kelompok kayak gitu. Dengan kamu juga ada tambahan les kan tadi. Nah, mungkin kamu bisa jelasin nggak sih kira-kira kayak gimana keseharian kamu supaya kamu tuh dapat mentargetkan soal 50 soal itu dalam sehari kayak gitu. Oke. Sebelumnya mohon maaf ya, saya sebelumnya itu saat diberikan 50 soal itu saya langsung kerjakan di Ganesha Operation. Jadi saya konsultasi kepada pembimbingnya, gimana sih Kak kerjain soal ini dalam 50 soal. Jadi katanya saat kita mengerjakan soal itu diselingi oleh belajar. Jadi kan saya masih kelas 10 nih ya, kayak saya masih kelas 10. Nah, dalam belajar itu ada namanya, kadang kan ada guru yang rapat. Nah, saya memanfaatkan waktu itu untuk belajar 50 soal tersebut. Nah, saya harus, gimana sih saya itu harus ngerjain ini, saya harus pintar-pintar gitu loh. Nah, kadang kan guru ada yang jam kos ya, jamnya itu kosong. Nah, saya manfaatkan untuk belajar tersebut. Nah, nanti kalau ada tugas, yang tadi saya udah sampaikan, 1 jam sebelum saya pulang itu meminta guru pembimbing saya untuk belajar lebih gitu. Ada katakanlah, ada plus saya meminta jam tambahan kepada guru negeri gitu, alias itu guru sekolah gitu. Oke. Menarik banget ya, Sa. Jadi bisa teman-teman di rumah coba nih buat terapin cara Virus buat belajar ya, Sa. Iya, karena dengan waktu kan nggak bisa diulang ya pastinya. Jadi dengan kita memanfaatkan waktu dengan baik, kita tuh akan jauh lebih menambah ilmu dan banyak sekali manfaatnya nih teman-teman. Kemudian untuk Virus sendiri nih, perlombaan ini. Nah, coba kita lihat ya teman-teman. Ini kan banyak banget piagamnya. Tadi ada yang piagam baca puisi umum, kemudian ada Olimpiade Sains Pahlawan Presmanesia, kemudian ada Olimpiade peraih medali emas. Nah, mungkin kamu bisa jelasin nih, kira-kira apakah lomba K2SN ini tuh lomba pertama kali yang kamu ikutin, atau mungkin kamu memiliki banyak-banyak pengalaman sebelumnya? Mungkin kamu bisa jelasin dan ceritain ke teman-teman pengalaman apa aja yang udah kamu dapetin sehingga kamu tuh dapat mengevaluasi diri kamu dan jauh lebih baik lagi ke depannya. Oke. Kita kembali lagi ke kelas 3 saja ya. Nah, kelas 3 saya pernah mengikuti OSN tersebut. Nah, saya kan bidangnya itu tidak di numerik, tapi di pengetahuan alam, di sains. Nah, saya pernah
privilege diri saya itu turun. Karena kenapa? Mungkin beberapa orang yang pertama kali ikut kompetisi atau lomba itu nggak menang langsung down, langsung turun mentalnya. Kadang gitu. Nah, kata guru saya gini, kamu boleh kalah dalam perlombaan ini, tapi kamu jangan kalah sama diri kamu sendiri. Mentalnya harus kuat. Nah, ini adalah langkah awal untuk kita jalan lebih sukses gitu. Oke, dan kita kembali lagi ke tipsnya Kak Syakira. Orang pintar itu kalah sama orang yang rajin. Nah, aku mengimitasi dari Kak Syakira dan mengimitasi oleh guru saya seperti itu. Saya juga pernah untuk lomba kompetisi sains siswa nasional ini, saya tidak mengikuti yang perdana, tapi saya pernah di kelas 1 SMP. Itu lawannya juga ketat-ketat. Alhamdulillah saya di kabupaten mendapatkan juara 2, dan itu kayak berkesinambungan sama si Olimpiade Sains Siswa Nasional itu yang OSN ini. Nah, lawannya itu dari Kabupaten Batang mengirimkan 15 peserta itu dari IPA, IPS, sama matematika. Oke, di provinsi saya langsung down nih. Wah, orang-orangnya berkacamata semua, otomatis kan, wah pinter-pinter nih ya gitu. Nah, dalam dikasih waktu 3 hari ini, saya mengerjakan kalau kurang lebih ini, maaf ya kalau salah, 175 soal. Itu dalam waktu 3 jam 40 menit. Nah, tapi di sini saya tidak memanfaatkan waktu yang benar-benar dimanfaatkan untuk saya. Saya mengerjakan cuma 100 soal. Nah, otomatis saya kalah di provinsi gitu. Tapi kata guru saya gini, nggak apa-apa kamu kalah di provinsi, tapi kamu sudah menang dalam tingkat kabupaten. Berarti kamu sudah gampangnya sudah unggul dalam tingkat kota seperti itu. Nah, alhamdulillahnya dari adanya Clash of Champions, otomatis saya terinspirasi, termotivasi gitu teman-teman untuk menjadi yang lebih baik gitu. Nah, alhamdulillah saya bimbingan sama Bunda Yana, guru SMA Negeri 1 Batang, mendapatkan juara 1 tingkat kabupaten dan lolos ke provinsi. Nah, jadi di provinsi itu diambil 30 besar untuk ke nasional. Nah, di nasional ini juga saya agak lineage atau down karena lawannya itu kelas 12 semua. Saya kelas 10 sendiri dari tingkat kota. Nah, kotanya kita kan maaf ya, agak tidak terkenal. Jadi kita menggunakan sistem Pekalongan gitu. Nah, saya mewakili Pekalongan tapi dalam lingkup Kabupaten Batang. Iya, benar sekali. Nah, di situ saya kerjasama sama SMA Husni Tamrin, gitu, unggulan Husni Tamrin. Nah, saya ketemu beberapa teman yang sangat kece-kece sekali kalau disebut gitu. Bahkan kalau dibandingin sama saya masih jauh lebih unggul gitu. Nah, saya alhamdulillah di situ banyak praktikum. Nah, di praktikum ini beberapa ada saya membantu soal-soal yang tidak bisa dikerjakan oleh teman saya ini. Oke, namanya itu adalah Kevin, bukan Kevin Lisbong ya. Namanya Kevin. Dia kelas 11. Dia dari SMA unggulan Husni Tamrin gitu. Dan alhamdulillah kita kerjasama. Kemudian saya jadi kalau sudah praktikum itu kita di hadapan dewan juri, kita jelasin soal yang sudah dikerjakan. Nah, soalnya itu ada 40 saja. Nah, tapi waktunya itu di-manage. Jadi itu 40 soal tapi 30 menit. Nah, kita harus sistemnya itu cepet-cepetan. Jadi kalau salah cepat itu tetap kalah gitu. Nah, dari situ saya mendapatkan 21 soal yang benar. Oke. Nah, kemudian saat saya presentasi ada lawan saya yang kayak gampangannya itu kalau bahasa Batangnya itu ngejek gitu. Ngejek kayak apaan sih gitu loh. Dia kayak nggak pinter gitu. Tapi saya tunjukin nih teman-teman, tunjukin kalau di Kabupaten Batang yang kota kecil ini aja bisa loh masuk ke nasional gitu. Nggak harus kita gunain Karisidenan Pekalongan gitu. Semoganya sih dengan adanya ini kita bisa termotivasi yang lebih lanjut gitu dan mengevaluasi diri saya sendiri gitu. Oh, jadi banyak banget ya, maksudnya pengalaman yang udah kamu lakuin. Kamu kan kesempatan kali ini nih, kamu membawa beberapa piagam dan medali-medali serta piala-piala. Mungkin kamu bisa sebutin kali ya, ngasih tahu ke teman-teman kira-kira apa aja yang kamu bawa gitu. Oke, di sini saya membawa tadi yang saya menang KS2N itu bidang kompetisi biologi. Nah, kemudian saya membawa piagam SMP ini. Ini yang kemarin saya prestasinya atau POSI. Itu tuh ada saya mendapatkan peraih medali emas dalam bidang IPA dan menjadi
Jadi itu ada bidang mata pelajaran baru itu adalah fisika terpadu gitu. Fisika sama MT kan beda ya. Iya. Dan saya alhamdulillah lumayan di numerik di fisikanya itu lumayan menguasai. Jadi saya memilih fisika daripada biologi pas waktu itu dan alhamdulillah saya mendapatkan peraih medali emas. Akan tetapi peraih medali emas ini tidak saya peringkat 1, tidak absolute winner, tapi saya peringkat 5. Itu hampir mau mendapatkan perak gitu. Oke. Kemudian saya juga nggak di bidang akademik, alhamdulillahnya Tuhan ya memberikan saya lebih dari itu. Saya juga menguasai dalam bidang baca puisi non akademik dan alhamdulillah saya mendapatkan juara 1 itu dalam festival literasi Pekalongan ya bulan kemarin. Wah, keren banget. Mungkin teman-teman bisa kasih applause nih buat Fairuz. Keren banget ya. Banyak banget nih prestasinya. Jadi ikut lomba itu udah familiar banget ya di telinga kamu. Nah, mungkin bisa nih kasih tahu ke teman-teman gimana sih cara kamu dapat informasi tentang lomba-lomba ini sehingga kamu bisa berprestasi gitu. Oke. Mestinya kita punya handphone semua kan ya, punya teknologi, apalagi kan sekarang sudah ada aplikasi Instagram, TikTok, Telegram, banyak sekali kan teman-teman. Nah, akan tapi ada beberapa mata pelajaran atau kompetisi lomba yang tidak resmi nih. Nah, kita harus pintar-pintar mencari gitu loh, mana lomba yang resmi dari Kemendikbud, mana yang legal gitu kan. Ada orang gini, lomba online tapi harus saat juara tapi ditebus gitu, kita bayar sendiri, itu namanya perusahaan, biasanya gitu. Biasanya nomornya itu kalau yang resmi itu HU, itu tuh sudah ada badan pendidikan umum gitu. Tapi kalau tidak itu biasanya kita bayar, kemudian Kita mendapatkan itu seperti itu. Nah, kalau saya tadi yang kelas 3 itu saya sudah dari kelas 3 saya masih menyimpan kontak grupnya. Jadi beberapa kalau ada lomba universitas atau lomba Kemendikbudristek, saya selalu pakai grup itu. Nama grupnya itu Indonesia Maju, atau kita bisa sebut kalau kakak-kakak ingin keluar negeri, kuliah di luar negeri itu beasiswa Indonesia Maju itu Kak. Oke. Banget ya. Ternyata kamu udah ada persiapan nih buat kedepannya, sudah mengikuti beasiswa Indonesia Maju juga, perlombaan banyak banget. Nah, itu pembelajaran juga nih buat teman-teman kalau betapa pentingnya informasi sekarang, teknologi sekarang itu harus kita lakukan dengan baik dan benar. Karena ketika enggak ya kita nggak bisa menyerap nih apa aja yang harus kita lakuin, apa aja yang baik buat kedepannya. Jadi manfaatkan teknologi dengan baik ya. Mungkin selanjutnya tadi kan kita throwback dulu deh ke K2 SN di bidang biologi. Nah, di perlombaan kali ini apakah hanya di mapel biologi saja yang diperlombakan atau mungkin banyak sekali perlombaannya? Nah, kira-kira kenapa kamu memilih biologi sebagai mapel peminatan di bidang ini? Apakah karena passion kamu di situ atau karena mungkin itu alasan kamu untuk mendukung misal universitas ataupun jurusan impian kamu nantinya gitu? Oke, terima kasih Kak ya. Sebenarnya KSN 2R ini tuh tidak hanya kompetisi biologi saja, tapi namanya sains berarti ada matematika murni, matematika permintaan, habis itu biologi, fisika, dan kemudiannya itu sains tapi ditambahan oleh matematika atau MIPA gitu. Nah, dalam KSN 2 ini saya mengambil biologi karena privilege saya yang tadi, saya kan tidak terlalu fokus ke numerik, tapi hanya ke fisika numeriknya saja. Otomatis logika harus dipakai. Tapi kalau saya mengambil kompetisi biologi itu sudah relate sama diri saya sendiri, jiwa saya, karena saya kan mau ngambil teknik biomedis atau bioproses seperti itu. Keren banget ya. Berarti dengan kamu memilih bidang biologi ini, selain karena mapel peminatanmu, ternyata hal tersebut juga menjadi salah satu jalan untuk menuju masa depan kamu. Jadi kamu jauh lebih mudah karena kamu udah mengetahui passion kamu sendiri kayak Iya, gitu benar ya. sekali. Oke, ikut lomba-lomba kayak ini kan pasti nggak mudah ya, Fairuz. Apalagi ya kamu sempat mention kamu harus belajar juga nih di sekolah. Jadi gimana sih? Aku mau tahu rintangan apa aja sih yang kamu hadapin? Apalagi kamu sempat mention kalau lombanya tuh isinya kelas 12 semua, Iya, sedangkan benar. kamu kelas 10 sendiri. Nah, rintangan apa aja nih yang kamu hadapin dan gimana cara kamu menghadapi tekanan mental itu? Oke, sebelumnya mohon maaf ya Kak ya, saya bawa keluarga. Saya itu dari keluarga yang lumayan bercukupan. Akan tetapi kan namanya keluarga pasti ada permasalahan finansial ya Kak ya. Nah maka dari itu yang paling membuat saya tantangan ini menjadi berat mengikuti Olimpiade. Mengikuti Olimpiade itu
tidaklah mudah ya Kak ya, harus ada bimbingan, harus ada pelatihan juga, itu membutuhkan uang gitu. Nah saya juga harus gimana sih caranya saya harus mendapatkan uang ini untuk mengikuti lomba ini loh, kompetisi ini gitu. Nah sebelum saya mengikuti lomba ini, saya harus mengikuti lomba-lomba sebelumnya. Nah jadi saya pernah menulis karya tulis ilmiah di Universitas Pajajaran. Alhamdulillah saya mendapatkan peringkat ke-11. Nah kemudiannya saya mendapatkan uang 700.000. Alhamdulillah uang 700.000 itu kan tidaklah sedikit ya, itu bisa menunjang dari pemberian si universitas UNIF ini gitu lah. Dan saya memanfaatkan uang ini untuk pelatihan di Ganesha Operation gitu, seperti itu. Berarti itu sebenarnya nggak ada rintangannya, tapi dengan rintangan inilah kamu mencari jalan keluarnya, mencari solusi gimana caranya saya agar tetap bisa menjalankan kewajiban saya, menjalankan cita-cita yang ingin saya miliki. Nah, dengan situ kamu cari solusinya gitu ya. Nah, buat teman-teman di rumah juga yang mungkin mempunyai permasalahan yang sama, itu bisa diikuti dengan cara Virus. Jangan mudah menyerah ya, saya. Iya. Iya, tetap kejar cita-cita kalian, impian kalian, karena kesempatan itu kan hanya Nggak datang datang dua kali ya, teman-teman. Apapun masalahnya juga harus kita lakuin gitu kan. Benar banget ya. Nah, tadi setelah mendapatkan banyak sekali piagam penghargaan lomba-lomba yang setelah kamu ikuti, baik itu akademik maupun non-akademik, tadi kamu juga mention mengenai keluarga. Sebelumnya saya minta maaf juga. Kira-kira bagaimana ya reaksi keluarga kamu setelah mereka mengetahui ternyata kamu itu memiliki banyak sekali medali-medali, piagam penghargaan, kemudian apakah keluarga tuh mensupport atau enggak, atau mungkin di sela-sela waktu kalian mungkin cerita-cerita mengenai masa depan atau bagaimana gitu. Oke, jadi itu alhamdulillahnya otomatis orang tua sangat bangga ya. Saya juga diberi kesempatan oleh Tuhan, apalagi saya sudah memberikan yang terbaik kepada orang tua seperti itu. Alhamdulillahnya orang tua mendukung nih. Saya tuh mempunyai potensi seperti ini halnya. Tapi kan tadi ya finansialnya kadang naik turun ya. Nah saya pernah cerita kepada orang tua saya. Ada orang tua saya, ayah saya bilang mau ngambil jurusan apa gitu. Saya sih pinginnya ke ahli biologi seperti itu. Tapi kan namanya ahli biologi, saya melihat persentase waktu ke waktu, tahun ke tahun gitu ya, semakin naik tapi semakin turun juga dalam akhir-akhir 2022 kemarin gitu loh. Kemudian orang tua saya bilang gini, apa nggak masuk hukum saja gitu. Sebenarnya saya nggak mau masuk hukum gitu loh. Hukum ini bukan maksudnya saya nggak tahu atau enggak, tapi kan hukum juga bertentangan dengan agama ya. Apalagi saya juga lulusan dari pesantren, otomatis saya agak takut nih mengambil hukum. Hukum itu juga harus jadi yang terbaik kan. Otomatis kita harus pemerintah, kadang kita jadi hakim nih. Saat kita salah, otomatis dosa yang akan dibawa juga dibawa saya gitu loh. Nah jadi saya bilang gini, Pak atau Bu gitu, saya nggak bisa ngambil hukum. Saya harus netapin peminatnya saya gitu. Saya pingin jadi ahli biologi. Tapi kan biologi ini nggak selalunya di masa depan ini loh gitu. Nah saya di situ langsung menceritakan, Bu atau Pak, biologi ini juga membantu loh. Contohnya biomedis ya, memberi teknologi kepada kedokteran. Itu sebenarnya kedokteran ini tidak membuat teknologi yang harus diterapkan, tapi terapan teknologi itu kita yang buat di sistem teknik biomedis ini gitu. Oh, berarti kamu menceritakan menjelaskan mengenai impian kamu, kemudian impian kamu ini tuh akan bermanfaat buat kedepannya. Jadi kamu tuh memandang nggak hanya hari ini aja, nggak hanya hari yang lampau, tapi memandang masa depan apa yang akan berdampak pada diri kamu, bagi orang lain, yang pastinya itu juga akan berdampak pada keluarga kamu juga. Nah, untungnya juga keluarga mensupport. Jadi alhamdulillahnya selain kadang kamu jelasin kalau semisal perlombaan itu nggak hanya kamu aja, pasti banyak banget orang lainnya yang jauh lebih unggul daripada kamu. Dengan adanya latar belakang yang mensupport kamu, tentunya keluarga yang pastinya keluarga itu dekat dengan kita, salah satu orang yang dekat dengan kita. Nah, dengan keluarga yang mensupport inilah, jadi kamu akan menjadikan pembelajaran dan sebagai motivasi kamu lah untuk meraih cita-cita ya gitu ya. Iya benar banget.
kita ngomongin lagi tadi soal impian dan cita-cita ya. Menurut Virus nih, impian dan cita-cita tuh apa sih? Terus impian dan cita-cita kamu tuh apa? Oke, oke. Kita tadi udah disinggung ya, impian atau cita-cita. Oke, impian cita-cita menurut saya itu saling berkesinambungan nih. Cita-cita dan impian, apa sih itu tuh? Ya, kita bingung kan, aku impiannya ini, aku cita-citanya ini gitu. Nah, cita-cita kalau saya baca itu kemampuan diri kita untuk memperoleh sesuatu. Tapi kalau impian itu perwujudannya untuk kita waktu yang sudah ditentukannya gitu, teman-teman ya. Jadi kita gini nih, kamu cita-cita apa gitu, membanggakan orang tua, itu salah, itu baru impiannya gitu, perwujudan dari cita-cita tersebut. Contohnya gini ya, cita-cita saya ingin menjadi ahli biologi. Nah, perwujudannya dari impian itu apa loh? Jadi berarti saya harus belajar. Nah, impian itu berarti saya harus meningkatkan lagi untuk meraih cita-citanya. Tapi kalau disinggung ya, impian itu perwujudannya dari cita-cita gitu. Wah, kita jadi tahu fakta baru nih ya tentang cita-cita kan banyak dan banget impian. mungkin orang-orang yang miskomunikasi Iya. tentang cita-cita dan impian Betul banget. gitu. Tadi Kak Tasya kan memberikan pertanyaan mengenai cita-cita dan impian. Nah, kira-kira kita boleh tahu nggak sih cita-cita kamu tuh apa gitu? Oke, cita-cita saya itu adalah teknik biomedis untuk memberikan evaluasi, apalagi kan kita pemanasan global nih Kak ya, adanya pabrik ataupun limbah-limbah yang dibuang sembarangan. Cita-cita saya itu untuk memperbaiki gimana sih teknologi atau bioproses rekayasa yang bisa mengurangi limbah yang berserakan ini di muka bumi, apalagi kutub selatan sudah atau kutub utara kan sudah mencair ya. Gimana sih menghentikan lapisan ozon ini atau pemanasan global yang disebabkan oleh ultraviolet ini bisa menurun gitu. Berarti cita-citanya menjadi teknik biomedis. Iya. Oh, keren banget. Nah, tadi kan udah ada cita-cita, ada impian. Kamu sudah mengikuti banyak sekali perlombaan. Itu nggak luput dengan yang namanya motivasi agar kamu tuh semangat untuk meraih impian kamu, mengikuti banyak perlombaan, belajar dengan rajin. Nah, kira-kira apa yang menjadi alasan kamu, alasan ataupun motivasi kamu sehingga berada di titik ini? Oke, saya mempunyai beberapa alasan yang sangat mendominasi. Pastinya keluarga lah ya Kak ya. Kemudian dengan ajang keluarga itu saya harus gimana sih? Saya harus, apalagi saya anak tunggal nih Kak. Nah, saya itu sebelumnya anak tunggal. Jadi saya harus membanggakan dan memberi apa yang sudah diberikan oleh orang tua saya gitu. Kemudian Indonesia. Oke, Indonesia kan kita pernah disinggung Indonesia itu generasi emas 2045 gitu. Nah, untuk menjadi perwujudan tersebut, saya juga harus menerapkan gimana sih generasi yang muda-muda ini menciptakan hal baru untuk mengalahkan Cina gitu kan. Cina sudah memberikan generasi mudanya membuat robot, membuat plasmat baru gitu loh dari dalam kedokteran gitu loh. Nah, kemudian yang ketiga juga saya ingin membanggakan sekolah gitu. Nah, kenapa sih harus membanggakan sekolah? Sekolah kan sudah yang memberi kita ilmu ya. Kemudian sekolah yang juga yang memberikan kita perilaku juga, namanya itu struktura faktural, yang dimana kita tidak juga belajar tapi kita diajari dengan adabnya juga gitu loh Kak gitu. Oke. Sebelum kita tutup nih ya, Virus, mungkin bisa nih kasih pesan atau mungkin tips buat teman-teman lagi nih di rumah, pesan dan kesan kamu untuk teman-teman di rumah gitu. Oke, pesan-pesan teman-teman yang di rumah untuk kalian itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan gitu. Namanya juga manusia, saya juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tapi manfaatkanlah kelebihan itu untuk mewujudkan cita-cita dan impian kalian yang tadi kita sampaikan ya gitu. Nah, kita mengimitasi lagi moto hidup, orang pintar akan bakal kalah sama orang yang rajin gitu loh ya. Nah, kalian yang saya tidak menyebut kalian itu kurang pintar, tapi kalian harus pintar-pintar mencari informasi, menggali dan menyaring informasi tersebut agar tidak salah seperti itu. Wah, terima kasih banyak loh Virus. Setelah berbincang banyak banget ini, kita jadi tahu dan hal itu tuh bermanfaat. Kita jadi tahu bagaimana cara kita mendapatkan informasi, terus tips and trick dari kamu belajarnya bagaimana, motivasi kamu, dan mungkin dengan adanya Virus juga dapat memberikan kita tips and trick ataupun berubah pola pikir kita, cara kita agar
meraih kesuksesan itu bagaimana. Terima kasih ya. Dan kita harap juga informasi yang diberi virus ini bisa berguna nih buat teman-teman siaran di rumah ya, saya. Iya, betul Mbak. Oke, karena sebelum kita tutup, kita ada kenang-kenangan nih buat virus. Wih, apa nih? Wah, terima kasih sekali nih ya. Semoga diberikan kenang-kenangan ini dalam program MPK SMA Negeri 1 Batang, podcastnya semakin maju, Amin. kemudian semakin terkenal gitu. Semoga kita juga sebagai manusia ya menjadi primadona yang lebih baik untuk generasi emas 2045 seperti Amin, itu. ya, Pak. Itu Terima kasih ya, Pak. Iya, ini terima kasih banyak loh ini ya, jadi repot saya. Enggak repot. Akhirnya kita telah sampai di penghujung acara podcast hari ini. Terima kasih untuk teman-teman siaran yang sudah menonton sampai detik terakhir. Aku Tasya, Dan aku Asa. sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.